Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Farozi Hidayat dengan NIM 2207112592. Kali ini saya akan membahas tentang pengantar keamanan sistem komputer, fondasi dan prinsip perlindungan data digital. Di sini kita akan membahas konsep keamanan informasi, membangun pemahaman tentang proteksi aset digital. Apa itu keamanan sistem? Keamanan sistem komputer adalah sekumpulan langkah, prosedur, dan teknologi yang dirancang untuk melindungi sistem dari akses tidak sah atau kerusakan. Jadi keamanan sistem itu bukan cuma sekadar install antivirus saja ya. Keamanan itu gabungan dari teknologinya, prosedurnya, dan juga orangnya. Karena kadang itu secanggih-canggihnya sistem yang udah ada, bisa jadi keamanan itu pecah hanya karena penggunanya mungkin gampang kena tipu, seperti tertipu link phishing. Di sini ada 3 poin tujuan memiliki keamanan sistem ya. Yang pertama itu untuk perlindungan aset, ya untuk menjaga hardware, software, dan data. Yang dijaga itu ya menyeluruh ya, bukan cuma data yang ada di layar, tapi secara fisiknya, di hardware tadi, supaya dijaga supaya nggak dimaling, aplikasinya juga, softwarenya dipastikan supaya nggak ada celah, supaya nggak bisa dihack. Kemudian poin kedua itu ada manajemen risiko, identifikasi ancaman sebelum terjadi. Di sini maksudnya kayak kita mencari tahu dahulu kelemahan sistem kita di mana, lalu kita perbaiki kelemahan sistem itu. Jangan menunggu kebobolan dulu baru kita atur. Dan yang ketiga itu ada kontrol akses, memastikan hanya entitas terverifikasi yang masuk. Contohnya seperti kita menggunakan password dan menggunakan kode OTP itu ya, autentikasi 2 langkah, supaya yang bisa masuk ke sistem itu memang benar-benar orang yang punya hak aja. Kemudian kita akan membahas CIA Triad, yaitu 3 pilar utama keamanan informasi. Di pilar pertama kita mempunyai confidentiality, kerahasiaan data, menjamin bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang, mencegah kebocoran data sensitif ke publik atau kompetitor. Ini pilar pertama, kerahasiaan, penting banget ya untuk menjaga data privasi. Yang dijaga itu ya seperti chat pribadi, info rekening bank, atau data pelanggan yang kita simpan, rahasia perusahaan, dan lain-lain. Yang dimana kalau sempat benda-benda tadi bocor ke publik bisa berbahaya. Untuk contoh penggunaannya itu untuk contohnya sendiri dengan penggunaan enkripsi AES256 pada database password pengguna agar tidak bisa dibaca langsung jika database dicuri. Atau contoh lainnya seperti aplikasi WhatsApp yang mempunyai fitur end-to-end encryption. Jadi pesannya itu diacak sedemikian rupa supaya hacker dan bahkan pihak WhatsApp sendiri nggak bisa baca isi chat kita. Kemudian yang kedua ada integrity atau integritas data, yaitu untuk menjaga agar data tetap akurat dan tidak dimodifikasi oleh pihak yang tidak sah selama penyimpanan
maupun pengiriman. Di pilar kedua ini ibaratnya untuk menjamin keaslian. Misalnya ada orang nih lagi transfer uang 50.000, kemudian di tengah transfer itu kena hack dan angkanya diubah menjadi 5 juta. Kalau integrasinya bagus, hal seperti ini nggak akan pernah terjadi. Data yang dikirim dan diterima itu bakal dijamin sama persis. Kalau kita ketik 50, berarti ya yang sampai 50. Nggak ada yang bisa mengotak-atik di antara kirim dan terima itu. Contohnya penerapan sistem hashing atau disebut SHA-256 salah satunya pada file download untuk memastikan file tidak disisipi malware oleh peretas. Atau contoh gampangnya lagi itu seperti signature pada PDF yang mengunci dokumen PDF itu supaya isinya nggak bisa diedit lagi sama orang. Kalau kena edit nanti signaturnya udah nggak unik lagi. Di sini juga didukung oleh firewalls, integrity, intrusion detection, alert response, dan input validation. Komponen-komponen ini tuh tugasnya menjaga sistem 24 jam supaya ya integritasnya terjaga. Kemudian yang ketiga ada availability. Availability atau artinya ketersediaan sistem, menjamin sistem, aplikasi, dan data dapat diakses oleh pengguna saat dibutuhkan tanpa gangguan layanan. Di pilar ketiga, ini percuma sistemnya kalau udah keamanannya tinggi dan anti-hack, tapi ketika dipakai oleh pengguna malah terjadi error atau down. Biasanya ini terjadi ketika di tempat yang sangat ramai, ketika war tiket konser atau aplikasi m-banking atau bahkan sistem 1UNTRI sendiri ya. Kalau servernya nggak kuat, maka layanannya bisa jadi lambat atau bisa bahkan lumpuh juga. Nah, contoh penerapannya di sini bisa dengan menggunakan layanan cloud, dengan load balancing dan perlindungan anti DDoS agar website tetap online saat traffic melonjak. Makanya kita butuh arsitektur kayak layanan cloud supaya websitenya tetap hidup ya. Mau berapa ribuan pun diakses bareng-bareng nggak down. Untuk mendukung ketersediaan ini diperlukan file over configuration, resilient infrastructure, configuration, availability, dan cross-training of personnel. Selain server yang fisiknya siap sedia, orang IT-nya ini juga harus jago, harus ngerti sama satu sama lain. Jadi ketika teknis yang utamanya lagi sakit, orang lain pun bisa bantu juga supaya server ini nggak mati mendadak. Pokoknya semuanya diperlukan agar availability atau ketersediaan itu terjaga. Tujuan keamanan sistem. Di sini ada 3 poin. Yang pertama itu proteksi aset, melindungi infrastruktur fisik dan virtual dari kerusakan sabotase. Ya kesimpulannya tadi kan tujuan utama dari semua ini pasti untuk melindungi aset, bukan cuma melindungi keamanan datanya, tapi juga server fisiknya. Kemudian ada compliance, memenuhi standar regulasi hukum dan kebijakan industri. Yang kedua ya supaya kita patuh sama hukum, karena di Indonesia itu udah disahkan untuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Kalau sepat data pengguna sampai bocor gara-gara perusahaannya teledor, kena hack gitu,
itu bisa kena sanksi dan denda miliaran. Dan yang ketiga itu untuk membangun kepercayaan atau trust. Kalau sistem kita terkenal dengan mudah dihack atau gampang kebobolan, pastinya tidak ada klien atau user yang mau pakai layanan kita lagi. Jadi keamanan sistem adalah hal yang sangat penting, apalagi dalam bisnis juga tuh. Jadi ringkasan konsep CIA tadi adalah confidentiality, yang fokus utamanya itu untuk privasi dan kerahasiaan. Metode proteksinya ada enkripsi, SSL, dan biometrik. Yang kedua integrity, fokus utamanya keaslian dan ketepatan data. Metode proteksinya bisa dengan digital signatures, hash, version control. Dan yang ketiga itu ada availability, fokus utamanya aksesibilitas layanan. Dan metode proteksinya redundancy, backups, dan high availability. Sebenarnya ada yang keempat sih, cuma karena pilarnya ini yang paling penting tiga ini, jadi ya nggak masuk ya satu lagi. Kalau saya satu lagi itu adalah authenticity ya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya tentang pengantar keamanan sistem komputer. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.